Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan selalu ada di tempat saudara bersama-sama dengan kita semua juga. Hari ini kita akan baca firman Tuhan, luar biasa saudara. Hari ini Imamat 14 dan 15 kita akan gabung menjadi satu. Karena itu mari kita siapkan hati, mari kita masuk dalam penyembahan. Thank you Jesus. Kita sembah Tuhan kita. Ya, Radabas. Engkau baik, Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang menyertai. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan
Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Thank you Jesus. Makasih Tuhan buat kuasa darah-Mu, buat penebusan yang Kau berikan kepada kami, yang menjadi anchor dan pusat daripada ibadah kami sekarang Tuhan. Kami mau belajar Imamat 14:15, di mana di situ ada seremonial, juga tercurah darahnya yang sebenarnya menggambarkan bagaimana penebusan Engkau ya Yesus. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami pengertian, understanding. Berikan kata-kata-Mu kepada hamba-Mu Tuhan, hati yang subur, telinga yang siap kepada yang mendengarkan. Kami siap belajar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, salam damai sejahtera saudara, sekali lagi ya buat kita semua. Dan mari siapkan Alkitab saudara di Imamat 14. Hari ini kita akan belajar bahas Imamat 14 dan juga Imamat 15 secara langsung saudara. Tapi penekanannya bukan terhadap penyakit kusta, bukan terhadap ada penjelasan tentang seksualitas juga, tentang penyakit kelamin, tentang seks juga, bukan
Di situ penekanannya, tapi penekanannya kali ini lebih ke arah makna daripada pentahiran, proses apa yang harus dilewati bangsa Israel, dan itu melambangkan makna spiritual buat kita di zaman sekarang, saudara. Nah, jadi saudara siap kita baca firman-Nya, ayatnya ada banyak, tapi mari kita baca satu-satu ya saudara, karena tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang terlewatkan waktu kita baca firman Tuhan. Imamat 14, kita mulai dari ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi kalau Imamat 13 itu lebih ke arah deteksi penyakit kusta, leprosinya. Tapi yang ini lebih ke arah penanganannya. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang sakit kusta. Pada hari pentahirannya ia harus dibawa kepada imam. Imam harus pergi keluar perkemahan. Perhatikan saudara, yang menyamperin orang yang sakit kusta itu adalah imamnya. Sama dengan Yesus yang adalah imam besar kita yang nyamperin kita. Bener gak? Semua match kalau saudara pointing ke Jesus. Semua match, semua yang ditulis di Perjanjian Lama adalah sebuah bayangan untuk satu yang akan datang sesungguhnya, yaitu Yesus sendiri. Semua Perjanjian Lama adalah foreshadow of what's coming, yaitu Jesus. Dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor. Perhatikan ya saudara, 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram. Juga kayu aras. Kayu aras itu cedar wood ya, batang seperti ini. Mungkin tingginya lebih tinggi dikit dari burungnya saudara. Ya. Cedar wood itu. Kayu aras, kain kirmisi. Kain kirmisi itu seperti kain yang warna merah itu, sudah kirmisi darah itu, ya. Dan di sini sebenarnya bukan terlalu bentuknya kain, tapi lebih ke arah benang scarlet thread ya saudara, kirmisi. Dan juga hisop. Hisop itu satu tanaman yang bentuknya sedikit mirip ya dengan lavender. Kalau saudara tahu bentuk yang seperti lavender itu, dia seperti itu, hisop. Ya, saudara bisa googling dan saudara bisa lihat bentuknya seperti apa hisop ini. Nah, kayu aras, kirmisi, dan hisop ini tersebut lagi di Perjanjian Baru. Sangat bereratan dengan kematian Yesus. Nah, dari situ aja kita udah tahu bahwa ayat 14 ini mau memberitakan kedatangan kematian Yesus, penebusan. Makanya tadi kita nyanyi oleh kuasa darahnya Tuhan. Ayat kelima, imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembeli di atas belangga tanah berisi air mengalir. Jadi ada seperti perkakas dari tanah gitu ya, seperti buletan gitu saudara. Dia itu ada air yang mengalir terus dan burungnya harus dibunuh di situ. Ya. Ayat yang ke-5 kita ulang lagi, imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atasnya. Tetapi burung yang masih hidup harus diambil bersama-sama kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembelih di atas air mengalir itu. Jadi darah dan air itu bercampur dan barang-barang itu dicelupkan ke dalam situ. Kemudian hisop itu dicelupkan darah itu dan ayat ke-7, kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung hidup itu haruslah dilepaskan ke padang. Jadi setelah dipercikan orang yang kena kusta ini oleh darah burung itu, dipercikan 7 kali ya, darah lambang penebusan, seperti seolah-olah orang kusta itu ditebus ya, dan kemudian disuruh burung itu dilepaskan. Orang yang ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang ke-7 ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulu harus cukur. Pakaiannya dicuci, tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir.
Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, seekor domba betina seumur setahun yang tidak bercela, dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian, serta 1 log minyak. Adalah untuk ucapan syukur ini, saudara. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 log itu, dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang yang menyembelih korban penghapusan dosa dan korban bakaran di tempat kudus karena korban penebusan salah, begitu juga korban penghapus dosa. Nah, korban-korban bakaran, penebusan salah, penghapusan dosa itu sudah ada di pasal imamat yang lain. Kita nggak akan konsen ke sana ya, saudara. Adalah bagian imam, itu adalah Maha Kudus ayat 14. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhkannya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak 1 log itu dan menuangkannya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu harus dipercikannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membubuhkan sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan, di tempat di mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhkan kepada kepala orang yang ditahirkan. Ini semua seremonial ritual ya, saudara. Ayat 19, imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mezbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Jadi saudara, kita harus ingat bahwa yang namanya ada penumpahan darah, ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu adalah ganti untuk yang namanya pendamaian. Dan manusia itu butuh pendamaian kepada Allah. Buat apa kita hidup di dunia, buat apa kita ke gereja, buat apa kita menjalani kehidupan kalau kita tidak berdamai dengan Allah. Benar, saudara? Ayat 21. Tetapi jikalau orang itu miskin dan tidak mampu, ia harus mengambil domba jantan seekor aja sebagai tebusan salah untuk mempersembahkan unjukan supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik dari olahan minyak untuk korban sajian dan 1 log minyak. Dan lagi 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati sekedar kemampuannya. Yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Artinya Tuhan tidak pilih-pilih ya saudara, Tuhan menyediakan beberapa opsi. Tapi pendamaian adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Entah keadaan kita seperti apa, baiklah kita berdamai sama Tuhan saudara. Ya, mau kita orang hebat, mau kita bukan orang hebat, mau kita latar belakang sebagaimana, ya, semua diterima, semua harus diperdamaikan dengan Tuhan kita. Baik itu orang jahat, baik itu orang bejat, baik itu penjahat saudara, baik itu maling saudara. Pendamaian itu terbuka buat semua orang. Ayat 23, pada hari yang ke-8 ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam ke depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Ayat 24, kemudian imam harus mengambil domba tebusan salah dan minyak yang 1 log itu. Lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ia harus menyembelih domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan membubuhkan pada cuping telinga kanan orang itu, pada jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu harusnya dipercikkan oleh imam dengan jari kanannya 7 kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan dari orang yang ditahirkan, ibu jari kanan, tangan kanan, dan juga pada ibu jari kaki kanan di tempat di mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhkan kepada orang yang akan ditahirkan supaya di hadapan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari 2 burung tekukur atau anak burung merpati yang dibawa seorang itu sekedar kemampuannya. Yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan.
Saudara, lagi-lagi kalau saya perhatikan dengan berbagai macam ritual tentang sacrifice dan bagaimana cara mempersembahkannya di tabernakel Musa pada saat ini, saya melihat bahwa yang paling ribet atau yang paling sebenarnya banyak aturannya itu adalah tentang pentahiran kusta ini, saudara. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan pengen umat Israel atau kita semua mengingat kusta itu artinya dosa. Ya, saya sudah jelaskan di Imamat 13. Bahwa dosa ini nggak bisa dianggap main-main dan harus dianggap serius, saudara. Maka caranya untuk berbalik ke situ pun nggak sembarangan. Dan bahkan ini cuma cara ritual biasa aja, saudara. Yang pointing kepada penebusan atau pengorbanan Yesus sendiri yang bukan hal yang main-main. Ya. Nah, kita lanjut. Ayat 31, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran di samping korban sajian. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang ditahirkan di hadapan Tuhan. Itulah hukum tentang pentahiran seorang yang kena kusta yang tidak mampu. Nah, sampai sini mungkin saudara sudah mengerti tentang ritual, sudah melihat semua. Ini apa adanya, kita terima seperti ini, ya. Tapi nanti ada makna khusus yang akan kita belajar, saudara. Nah, ayat 33 ini satu hal yang sangat menarik sekali, bahwa rumah itu bisa kena kusta, saudara. Ayat 33, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan, ini Tuhan berbicara nanti di depan. Yang kuberikan kepadamu menjadi milikmu, aku akan mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu. Tuhan akan taruh satu rumah dikenakan kusta. Waktu mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku, maka imam harus memerintahkan supaya rumah dikosongkan. Sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu supaya jangan menjadi najis segala yang ada dalam rumahmu itu. Dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Kalau menurut pemeriksaannya tanda pada dinding rumah itu merupakan lekuk-lekuk yang kehijau-hijauan atau kemerah-merahan warnanya yang kelihatan lebih dalam dari permukaan dinding itu, imam harus keluar dari rumah itu. Lalu berdiri depan pintu rumahnya dan menutup rumah itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 imam harus datang kembali kalau menurut pemeriksaannya tanda kusta itu meluas pada dinding rumah. Maka imam harus memerintahkan supaya orang mengungkit batu-batu yang kena tanda itu dan membuangnya keluar ke satu tempat yang najis. Nah, saudara, saya mau jelaskan di sini bahwa peneliti atau ilmuwan Alkitab itu meneliti bahwa kusta yang di rumah ini kemungkinan sangat besar sekali beda dengan kusta yang terjadi di kulit, tapi ini adalah penyakit kulit. Ini adalah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau jamur yang juga bisa terjadi di rumah, dan memang ada penjelasan secara logikanya. Ya, Tuhan tulis ini, mungkin bahasanya kita mengerti kok kayaknya Tuhan sedang berada di dalam fantasi ya. Aneh-aneh gitu, tapi sebenarnya semua bisa dijelaskan secara sains, saudara. Jadi ini bukan sesuatu yang enggak-enggak lah seperti itu. Ayat 41, dan ia harus mengikis rumah itu di sebelah dalam berkeliling, dan kikisan lepa itu haruslah ditumpahkan keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang harus mengambil batu-batu lain, lalu memasangkan sebagai pengganti batu-batu tadi, dan harus mengambil lepa lain dan melepa rumah itu. Tetapi jikalau tanda itu timbul lagi dalam rumah itu sesudah batu-batu diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu masih meluas, maka kusta ganaslah yang ada dalam rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepa rumahnya itu, lalu dibawa semua keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu, selama rumah itu ditutup, menjadi najis sampai matahari terbenam, dan orang yang tidur di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga orang yang makan di dalam rumah itu haruslah mencuci pakaiannya. Tetapi jikalau imam datang dan menurut pemeriksaannya tanda itu tidak meluas di dalam rumah itu sesudah dilepa, maka imam harus menyatakan rumah itu tahir karena tanda itu telah hilang. Kemudian untuk menyucikan rumah itu haruslah ia mengambil lagi, saudara, 2 ekor burung, kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Ini nanti waktu mereka masuk tanah Kanaan, bukan waktu di kemah ya, saudara. Nah, kita habisin dulu ayat 50, burung yang seekor harus disembelih, sama saudara. Di atas tadi wajan tanah itu ya, tempat
yang berisi air mengalir. Lalu ia harus mengambil kayu aras, hisop dan kain kirmisi, dan burung yang masih hidup itu dicelupkan semuanya ke dalam darah burung yang sudah disembelih dan ke dalam air yang mengalir itu. Kemudian ia harus memercik rumah itu 7 kali. Dengan demikian ia harus menyucikan rumah itu dengan darah burung, air mengalir, burung yang hidup, kayu aras, hisop dan kain kirmizi. Dan burung yang hidup itu harus dilepaskannya keluar kota ke padang. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi rumah itu, maka rumah itu menjadi tahir. Itulah hukum tentang setiap penyakit kusta kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil dan panau, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta, saudara. Nah, saudara, kenapa Tuhan menjadikan sebuah rumah kena kusta nanti lagi di tanah Kanaan? Ini adalah suatu lambang untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa kalau sudah masuk ke tanah perjanjian, sudah menang, sudah enak, sudah kaya, sudah punya semua, ya, tetap yang namanya beribadah, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu tetap harus ada di tanah Kanaan. Dan mungkin di padang gurun tabernakel Musa, tapi di tanah Kanaan mereka juga tetap harus membangun tabernakel di mana Tuhan bersemayam di atasnya. Dan tetap ada ritual-ritual seperti ini dari dulu, nggak berubah waktu sampai di tanah Kanaan, untuk mengingatkan bangsa Israel untuk tidak lupa sama Tuhan. Nah, ini adalah makna kepada kita bahwa seringkali kita lupa sama Tuhan. Kalau kita udah ada di luar sana dan apalagi kita sukses dan kita berhasil, mengingatkan kita bahwa kehidupan itu adalah satu integral, satu keutuhan di mana seluruh aspek baik kaya, miskin, berhasil, tidak berhasil, suka dan duka, tetaplah Tuhan menjadi pusat kehidupan kita dan semuanya, saudara. Ya, nah kalau saudara perhatikan bahwa orang yang kusta ini harus diisolasi di luar camp, ya, mereka nggak bisa lagi bekerja seperti biasa, mereka tidak bisa lagi melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, Tuhan itu mau memberikan tradisi yang mendarah daging. Bahwa yang natural itu adalah berada di dalam kemah bangsa Israel, berada dekat dengan hadirat Tuhan. Itu yang natural, itu yang normal. Nah, tapi seringkali manusia karena kedagingannya, karena tipu muslihat iblis, mereka pikir bahwa yang normal adalah menjalani kehidupan sehari-hari. Justru ke gereja itu nggak normal. Beribadah, baca firman Tuhan itu sesuatu hal yang ekstra yang harus dilakukan daripada kegiatan normal yang sehari-hari dilakukan. Manusia terbolak-balik, saudara. Ini sebenarnya untuk mengartikan bahwa yang normal itu adalah kamu hidup di dalam hadiratku. Disitulah kamu bisa berfungsi sebagaimana kamu diciptakan. Disitulah kamu bisa maksimal sebagaimana kamu dikasih talenta, kemampuan. Baik itu dimanapun kamu bekerja. Kalau kamu melibatkan Tuhan, maka kita sebagai manusia akan menjadi manusia yang maksimal. Saudara harus ingat bahwa berada di dalam hadirat Tuhan itu adalah keadaan yang normal, keadaan yang terutama, itu adalah keadaan seharusnya seperti itu. Makanya Adam dan Hawa diciptakan berada di dalam communion, berada dalam fellowship dengan Tuhan. Justru saat mereka berdosa, mereka keadaannya menjadi abnormal, saudara. Ya. Dan saudara perhatikan bahwa imam itu keluar dan nyamperin orang yang leprosi itu. Dan imam itu harus menjalankan segala macam ritual yang tadi ada 2 burung, ada air, ada kayu, ada benang merah. Dan imam itulah yang menentukan orang ini tahir atau tidak. Pointing to Jesus. Sama. Imam manusia, Imam Harun keluar menghampiri manusia yang berdosa, yang kena leprosi itu. Ya, leprosi adalah tanda daripada dosa. Sama, imam ini adalah menjadi imam besar yang namanya Yesus Kristus, yang keluar daripada hadirat Tuhan, yang pergi dari sorga, keluar kemah Allah Bapa dan ke bumi, ke dunia, dan dialah yang menolong manusia. Sama persis, saudara. Tuhan gak pernah main-main kalau Tuhan tulis sesuatu di firman Tuhan. Ya.
Dan si orang yang kena kusta, dia bisa lihat sebenarnya dia sudah baian apa belum. Tapi dia tetap harus menunggu sampai imam itu yang bilang kamu bebas atau tidak, kamu clean or not unclean. Dimana ini kasih kita sebuah pengertian sebagai manusia bahwa tidak ada satupun ibadah kita, tidak ada satupun ucapan syukur, tidak ada satupun kolektif pemberian uang, tidak ada satupun perbuatan baik, tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan bisa membuat kita benar di hadapan Tuhan. Yang membuat kita benar di hadapan Tuhan hanyalah kasih karunia penebusan darah Kristus, di mana kita percaya Dia adalah juru selamat dan kita dibenarkan. Jangan ada satupun dari kita, saudara, yang sombong di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ketua komsel, Tuhan, saya pembicara, saya berkati segini banyak orang. Itu semua sampah di hadapan Tuhan. Karena kita melayani Tuhan bukan karena untuk kita menjadi benar, tapi karena kita telah dibenarkan, maka kita melayani orang. Karena itu saya mau jadi ketua KUL, karena itu saya mau jadi WL, karena itu saya mau menyembah Tuhan seumur hidup. Karena itulah, karena kita telah dibenarkan dahulu dan kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri, saudara. Ya. Nah, saudara, kita lanjut dulu baca ayat pasal yang 15. Habis itu kita akan tutup. Lanjut, jadi imamat 11 tentang tahir tidak tahir karena binatang. Ayat 12 itu karena melahirkan. Ayat pasal 13-14 karena kusta, leprosi. Dan ayat 15 ini karena berhubungan dengan genital atau alat seksualitas. Dan ini juga adalah sebenarnya hal-hal yang natural, saudara. Ayat pasal 15. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, bicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan. Ini aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan karena penyakit kelamin ya, saudara. Maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubungan dengan lelehannya itu bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir atau bila auratnya menahannya sehingga tidak mengeluarkan lelehan itu, maka itulah kenajisan. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena pada tempat tidurnya harusnya mencuci pakaian, membasuh tubuh dengan air, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena pada tubuh orang yang demikian harusnya mencuci pakaian dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ayat 8, apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya harusnya mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, yang menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian dengan orang ini tidak mencuci dahulu dengan air, harusnya mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Kalau orang itu kena pada belangga tanah, harus dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air. Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung. Perhatikan saudara, sama lagi seremonialnya, melakukan persembahannya itu dengan 2 ekor anak burung. Nanti kita akan tutup dengan bahas dengan 2 ekor anak burung ini. Dan datang ke hadapan Tuhan, pintu perkemah pertemuan, dan menyerahkan burung-burung itu pada imam. Lalu imam harus mempersembahkannya yang seekor sebagai penghapus dosa, dan yang seekor lagi dengan korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Mani ini adalah semen atau sperma ya saudara, yang mungkin keluar karena hubungan natural, hubungan seksual saudara.
Setiap pada pakaian kena tumpah pada dia haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan kalau tidur dengan laki-laki dan ada tumpahan mani, ini hubungan intim yang natural, yang biasa, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ini kalau sedang ada pendarahan atau sakit, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurnya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu harusnya mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu yang barang diduduki perempuan itu harusnya mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena sesuatu yang ada di tempat tidur yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditiduri menjadi najis juga. Ayat 25, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya. Oh maaf saudara, yang sebelumnya itu waktu waktu natural, datang bulan. Nah kalau yang 25 ini yang tidak pada cemar kain, yaitu yang waktu sakit saudara, ada medical issue. Maka lelehan yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari cemar kainnya, yakni ia najis. Ayat 26, setiap tempat tidur yang ditidurnya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya. Nah saudara, ini semua sama cara-cara yang harus dilakukannya, ya, semuanya sama. Nah kalau kita lompat ke ayat 32, itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa najis tidak najis bukan karena mereka bersalah, padahal kita lihat ada mereka melakukan hubungan yang sebenarnya adalah bersifat natural, ya saudara. Tapi ini hanyalah sebuah status, ya, yang membuat mereka harus diisolasi, mengurung diri kalau dalam konteksnya ini sampai matahari terbenam, ya. Nah tapi ini bukan artinya Tuhan tidak mengasihi mereka. Nah saudara, saya mau fokus, kalau saudara perhatikan Imamat 14 dan 15 tadi tentang 2 burung, yang satu harus disembelih, darahnya kemudian mengalir karena disembelihnya di atas tempat yang ada air mengalir, maka darah itu akan bercampur dengan air, di mana itu adalah juga ada hubungannya dengan Yesus, karena di perjanjian baru tertulis Yesus itu berasal dari darah dan juga air, dia living water, ya. Kemudian ada hisop, ada kain kirmisi, ya, dan juga ada kayu, ada cedar wood, yang semuanya juga ada di waktu kematian Yesus. Semua berhubungan dengan Yesus, saudara. Jadi burung itu harus mati, ya. Dan satu burung itu lepas, saudara. Ya sebenarnya ini adalah satu makna tersirat yang Tuhan sampaikan, bahwa Yesuslah yang akan mati dan disembelih, saudara. Darahnya itu bercampur dengan air, dan itulah yang membebaskan orang yang berdosa, yang kena leprosi ini, ya. Dan burung yang mati ini menggambarkan adalah Yesus yang mati disalib, dan burung yang masih hidup ini dibebaskan, juga menandakan ada kematian dan ada kebangkitan Yesus. Dan juga burung ini adalah simbolis daripada orang itu sendiri, di mana dia telah mati ikut di dalam kematian Yesus,
Dan kemudian dia juga dibangkitkan oleh kebangkitan Yesus dan dia bebas, bersih dan beroleh hubungan kembali dengan Allah Bapa. Firman-Nya ada di Roma 6 ayat 2 sampai dengan 5. Paulus mengatakan seperti ini. Sekali-sekali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Ya, kita seperti burung yang telah mati bagi dosa. Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian. Jadi kita juga dibaptis di dalam kematian, kita ditebus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian kita juga hidup, kita dibangkitkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa, yaitu kebangkitannya. Ini adalah satu makna yang Tuhan pointing, bahwa adanya penebusan, ada kematian yang mendatangkan penebusan, bahwa kita juga mati bersama Kristus, manusia lama kita. Ada kematian Kristus dan juga ada kebangkitan, burung yang terbang. Dan kita juga yang telah menjadi satu dalam kematian Kristus, kita juga dibangkitkan dan hidup sebagai manusia yang baru. Saudara belajar banyak pada sesi kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu, Imamat 14 dan juga 15. Kami percaya dan kami tahu bahwa pengorbanan-Mu itu sudah menjadi isi hati-Mu sejak dari zaman ini, Tuhan. Yang mengantarkan kepada Yesus dan Yesus mengantarkan kepada kami. Bahwa dari dulu isi hati-Mu adalah kami, Tuhan. Engkau menebus kami dan kami memperoleh hidup yang baru. In Jesus' name, bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.